Halo, jumpa lagi di channel di Layout. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara membuat daftar isi otomatis di aplikasi Adobe InDesign. Nah, pada prinsipnya membuat daftar isi di Word dan di InDesign itu kurang lebih sama. Jadi patokannya pada style yang kita gunakan. Nah, kalau di Adobe InDesign kita berpatokan pada paragraph style. Sebagai contoh, di bagian sini saya menggunakan paragraph style judul. Nah, kemudian kita menuju ke halaman berikutnya. Di sini juga sama menggunakan paragraph style judul, dan di bagian sini saya menggunakan paragraph style subjudul A. Jadi nanti saya akan meletakkan daftar isinya di sini di halaman 10 Romawi ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan membuat beberapa paragraph style yang digunakan sebagai tampilan dari daftar isi ketika daftar isi itu ditampilkan di halaman ini. Pertama, saya akan membuat sebuah text area di sini. Nah, lalu di sini saya isi misalnya bagian judul. Nah, ini hanya sekedar teks sampel atau teks contoh. Nanti akan kita ganti dengan daftar isi yang sebenarnya. Nah, antara teks ini dengan ini sampel nomor halaman ini saya pisah dengan karakter tab. Kemudian di bawah sini misalnya bagian subjudul. Nah, sama, ini ada karakter tab di sini. Nah, ini untuk memunculkan karakter seperti ini caranya kita masuk ke menu type, kemudian di sini ada hide hidden karakter. Kalau di sini belum muncul tanda seperti ini, di sini tulisannya show hidden karakter. Kalau di sini hide hidden karakter berarti ininya tidak muncul. Hidden karakternya tidak kelihatan. Sebaliknya kalau kita kembalikan lagi, otomatis hidden karakter seperti ini akan terlihat. Nah, untuk bagian judul ini saya atur fontnya menggunakan Lato. Untuk type, untuk stylenya saya pilih bold. Lalu untuk besar fontnya saya pilih 12 dengan leading 16 pt. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian tabulasi melalui menu type, lalu pilih tab di sini, lalu pilih bagian right justified tab. Nah, bagian ini kita klik, lalu kita drag dari arah sini ke mentok ke arah kanan sini. Nah, seperti ini. Untuk bagian leader kita isi dengan tanda titik. Nah, jadi secara otomatis batas antara nomor halaman dengan teks berubah menjadi seperti ini, dengan teks judul maksud saya. Nah, jika sudah, kita blok bagian ini, lalu kita buat paragraph style baru melalui panel paragraph style. Sebagai contoh di sini saya kasih nama TOC paragraph, TOC judul misalnya di sini. Lalu untuk basic karakter formatnya sudah sesuai, Lato bold 12 pt, leading 16 pt. Masuk ke indent and spacing. Nah, di bagian left indent saya isi dengan 14 mm, kemudian first line indentnya saya isi dengan minus 14 mm. Di sini untuk alignmentnya sudah benar left, lalu untuk space before atau jarak sebelum baris saya kasih 4 mm seperti ini. Oke, masuk di bagian bullet and numbering. Di sini saya mengaktifkan fitur numbers. Fitur number, terus di bagian numbering style pada pilihan format di sini saya pilih angka Romawi. Lalu di bagian number di bawah format ini di bagian awal sini ketikan bab, lalu insert special character and dash. Nah, and dash, kemudian di sini kita untuk tanda ini titik, kemudian tanda topi huruf T ini kita replace dengan end space, maksud saya bukan end dash tapi end space. End space. Nah, jadi ada spasi antara bab kemudian nomor bab, dan kita
karakter spasi lagi di sini. Oke, jika sudah kita klik OK saja. Nah, nanti jadi secara otomatis nanti akan urut babnya. Misalkan kita enter. Nah, jadi ada bab 2 bla 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 bla. Kemudian enter lagi bab 3 dan seterusnya. Oke. Nah, lalu untuk bagian subjudul ini, kita tinggal duplikat saja stylenya dari style judul yang telah kita buat tadi. Kita klik kanan, kemudian kita duplikat style. Untuk namanya kita ganti misalnya dengan TOC subjudul. Jika sudah, kita masuk ke bagian bullet and numbering, kita nonaktifkan. Untuk font stylenya kita ubah ke reguler atau cetak biasa normal, dan untuk size-nya kita ubah ke 10 poin dengan leading 14 poin. Nah, kita masuk ke indent and spacing, kita nolkan space before-nya jadi 0 mm. Nah, kemudian untuk left indent-nya kita ubah menjadi 21 mm dan faceline indent-nya kita ubah menjadi 7 mm, minus 7 mm. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Jika sudah, kita klik tombol OK saja. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita telah memiliki style tampilan untuk menampilkan daftar isi. Oke, jika sudah, kita delete aja bagian ini. Kita delete, kemudian kita masuk ke menu layout, pilih table of content. Nah, di table of content ini kita pilih paragraf style mana saja yang akan kita masukkan ke dalam list daftar isi. Contohnya di sini saya memilih judul, kemudian subjudul A. Kita cari, ini dia subjudul A. Nah, untuk judul ini tampilannya kita sesuaikan menggunakan paragraf style TOC judul. Nah, sedangkan untuk subjudul A kita sesuaikan atau kita gunakan paragraf style TOC subjudul. Oke, jika sudah, kita klik OK saja. Nah, maka secara otomatis akan muncul kursornya akan berubah seperti ini. Kita tinggal klik saja seperti ini, secara otomatis daftar isi sudah di-generate atau sudah ditampilkan di halaman ini. Nah, seperti biasa, karena text frame ini masih memiliki lanjutan, di sini ada di pojokan sini berwarna merah, kita tinggal klik saja, lalu kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Terus hingga tidak ada lagi tanda berwarna merah atau tanda warna merahnya berubah menjadi warna kotak. Di sini masih ada. Di sini. Kita bisa menambahkan beberapa halaman melalui panel page. Kita klik kanan di halaman sini, di bagian sini kita klik kanan, lalu kita pilih insert page. Misalnya di sini kita isi dengan jumlah halamannya kita tambahkan 4 halaman. Untuk masternya kita gunakan master A biar sama dengan master halaman sebelumnya. Oke, kita teruskan hingga daftar isi benar-benar habis. Nah, seperti ini. Oke, untuk halaman kosong yang tidak dipakai bisa kita buang. Kita klik halaman yang kosong, lalu kita klik delete. Kita klik icon delete di bagian bawah kanan sini. Nah, jika sudah, kita tinggal merapikan format daftar isi di bagian sini, karena pengantar penulis dan daftar isi di sini. Untuk bagian pengantar penulis dan daftar isi tidak termasuk dalam bagian bab, jadi kita nonaktifkan fungsi numberingnya. Caranya di bagian panel paragraf di sebelah atas ini, untuk numbered listnya kita nonaktifkan. Jadi secara otomatis bab satunya mulai dari bawah sini. Oke. Nah, biar seragam, kita bagian pengantar penulis dan daftar isi ini kita sesuaikan menggunakan panel paragraf. Nah, di sini
untuk live ID-nya kita nolkan. Lalu untuk jarak sebelum daftar di sini juga kita nolkan. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal menyesuaikan beberapa bagian yang perlu disesuaikan hingga daftar isi ini benar-benar enak untuk dilihat.